Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tentang pengolahan fotogrametri dengan menggunakan control point. Jadi softwarenya Agisoft Metashape. Agisoft Metashape ini perangkat lunak yang berdiri sendiri. Jadi dia bisa melakukan proses fotogrametri. Jadi kalau kalian pemetaan menggunakan drone, kalian bisa proses penggabungan foto-fotonya di Agisoft Metashape profesional. Kalian bisa download trial aplikasinya. Jadi kalian merender foto dari drone berupa data spasial 3 dimensi. Nah, kalau kalian senang, jangan lupa kunjungi website perusahaan kami, ada di elmarsindostudio.com. Like, subscribe, dan share, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kenapa kita pakai GCP? Jadi ini ada GCP merupakan titik kontrol. Jadi ketelitian dalam kita mengambil data sangat akurat. Nah, yang kalian siapkan ada berupa marker-marker nanti di lapangan. Nah, aplikasi yang kalian harus siapkan selain marker adalah pilihannya ada Fix4D atau Drone Deploy. Ini yang biasa saya gunakan di lapangan. Jadi, tapi kali ini video ini data yang saya ambil itu menggunakan Fix4D. Jadi Fix4D di lapangan bola Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, ini merupakan jalur terbang kalau kita buat di Fix4D. Nanti kita akan bahas. Kita langsung masuk ke Metashape. Jadi ini tampilan Agisoft Metashape. Jadi kalau kalian buka seperti ini. Kemudian kalau kalian hasil ngedrone, hasil foto drone kalian akan berupa potongan-potongan gambar seperti ini. Nah, gambar ini akan kita jadikan satu untuk diproses data spasialnya dengan Agisoft. Jadi video sebelumnya saya memberitahu bagaimana cara mengambil citra satelit untuk penelitian. Nah, ini kalau kalian punya drone, tidak hanya untuk multimedia, foto atau video, kalian bisa gunakan untuk pemetaan. Jadi ini hasil foto drone di lapangan bola Untan. Totalnya ada 157 item, 70 image artinya. Nah, proses pertama itu kalian harus memasukkan data foto. Sebelumnya kalian harus atur dulu preference-nya. Kalian bisa klik tools. Nah, preference di sini yang paling penting adalah spek laptop kalian. Itu prosesnya. Ini kalau laptop saya ini ada GeForce GTX 1050 Ti. Nah, ini dicentang aja. Ini kuda. Jadi prosesnya akan lebih cepat. Jadi kalau sudah centang dua-duanya, kalian oke aja. Kalian oke. Kemudian di tampilan Agisoft ini ada file. Jadi ada file, kalian bisa memulai file baru, open file yang sudah kalian kerjakan, save atau save as. Kemudian export import yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ada file edit, bisa ada undo, redo, dan lain-lain, view, kemudian workflow. Nah, proses penggabungan nanti ada di workflow. Ini interface dari Agisoft Metashape. Kemudian ada model, porto, ortho, tools, dan help. Nah, langkah pertama kalau kalian mau mengolahnya, kalian harus masukin foto hasil drone kalian itu ke Agisoft Metashape. Caranya bisa mengunduh di toolbar workspace. Kalian tinggal add foto kalau sudah keluar ini. Nah, add foto. Nah, ini pilih foldernya, misalnya saya Untan. Ini flight foto. Kalian Ctrl A, tinggal open. Oke, prosesnya jalan. Nah, ini adalah foto-foto, ini titik-titik foto yang ada di yang kita ambil. Nah, proses pertama. Jadi proses pertama kita buka workflow. Nah, di sini yang aktif selain add foto atau folder yang adalah align foto. Jadi sudah import foto, kalian align foto ini untuk menyelaraskan foto-foto yang sudah diambil oleh drone. Jadi ini mengidentifikasi titik-titik yang ada di masing-masing foto. Jadi ini ada data-data koordinat masing-masing foto. Nah, jadi kemudian
kita coba line foto. Jadi ini kita susun dulu fotonya. Nah, akan muncul seperti ini. Akurasi mulai dari yang paling tinggi, medium, low, dan paling rendah, lowest. Nah, kalau foto kalian sudah ada koordinat, kalian pilih reference dari sumber. Ini adalah sumber kalian ngambil gambar. Kalau belum ada koordinat, kalian centang generic preselection. Karena dari drone sudah ada koordinat, kalian cukup klik ini. Dan untuk latihan, jadi ini kita pakai low biar agak cepat recordnya. Nah, di sini ada key point limit dan tie point limit. Ini kita biarkan aja 40.000 dan 4.000. Oke, sekarang kita oke. Ini prosesnya. Jadi kita tunggu sampai selesai. Nah, di video ini saya akan langsung menampilkan hasil fotogrametri dengan GCP. Jadi yang ketelitiannya tinggi. Nanti di video selanjutnya saya akan coba buatkan yang tanpa GCP. Kita bisa bandingkan berapa selisih antara ketelitiannya antara proses tersebut. Ini kita tunggu sampai selesai. Kalau spek laptop kalian yang sudah VGA yang RTX, mungkin kalian lebih cepat prosesnya. Nah, ini karena laptop saya 1050 Ti, jadi kita akan nunggu seperti ini. Kira-kira 3 menit lagi, tapi sepertinya nggak segini, bisa lebih cepat. Nah, ini ada proses-prosesnya. Jadi total image untuk lapangan bola untan itu dari hasil overlap foto drone kita ada 157 image. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Nah, kita lihat hasil dari line foto. Ini ada posisi foto-foto dan titik ketinggian. Oke. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan GCP, jadi ini saya mengambil image-nya menggunakan GPS geodetik. Jadi saya punya data GCP yang sudah saya siapkan. Jadi datanya berupa data CSV. Nah, datanya misalnya awalnya kita buat di Excel. Nah, ini data CSV yang kita import dari geodetik. Kemudian kita sederhanakan menjadi file TXT seperti ini. Jadi ini formatnya, disiapin dulu. Ini dari geodetik. Nah, kemudian kita tinggal masukkan GCP-nya, koordinat GCP. Jadi pilihnya di sini ada reference. Oke. Nah, di reference ini ada pilihan tools. Jadi sebelum itu kalian harus setting dulu, setting reference-nya di sini. Ini untuk ketelitian telitian GPS. Karena kita menggunakan marker reference, kalian centang marker karena kita ngambil GCP. Kalau kamera ini hasil dari drone, foto drone kita. Jadi kita centang marker. Kemudian di sini kita bisa import reference. Nah, pilih file yang GCP yang kita sudah siapkan tadi. Oke. Nah, akan muncul menu import CSV seperti ini. Jadi titik-titik CSV yang sudah kita siapkan, ada titik tengah, ujung kanan, terus dekat masjid. Ini adalah GCP yang kita ambil. Kemudian ini longitude. Nah, kadang kalau kita buat CSV ini kebalik antara latitude dengan longitude. Ini tinggal disesuaikan aja, bisa diubah-ubah. Nah, ini bisa dibalik-balikkan. Jadi kalau sini sudah, jangan lupa start import at row. Ini pilih yang mulai row kedua. Artinya kita hanya import, tidak judul ini kita import, tapi mulai dari data yang kedua, baris kedua. Kemudian oke. Nah, akan muncul gini, pemberitahuan dari Agisoft. Dia can find match for titik tengah. Jadi kalau kita yes, dia akan tanya sejumlah
titik kita, tapi karena semua jadi kita yes to all aja. Oke, sudah muncul titik GCP yang kita ambil. Nah, titik GCP nya sudah tampil di sini. Nah, yang langkah selanjutnya, karena kita koordinatnya by marker, jadi yang ini di toolbar sebelah kiri ada yang kamera dengan marker. Ini kita Ctrl A, kita pilih semua, terus kita klik kanan uncheck. Jadi seluruh foto ini tidak kita gunakan referensinya, kita hanya menggunakan yang marker. Nah, bagaimana menginput GCP selanjutnya? Kita lakukan satu persatu. Jadi anggap aja ini titik pertama di dekat masjid. Jadi di dekat lapangan bola untan itu ada Masjid Al-Muhtadin. Nah, kalau mau lihat foto di sekitar situ, kita filter by project marker. Kalau kalian mau nambahkannya. Jadi nanti ini digeser-geser sesuai dengan marker yang kita punya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini foto yang sudah terseleksi by marker. Kita coba klik 2 kali di salah satu titik. Oke. Nah, ini adalah titik markernya. Sedangkan image yang diambil drone adalah ini marker yang kita siapkan. Jadi tinggal klik tahan, geser ke titik tengah. Nah, ini cara untuk memasukkannya ke GCP. Nah, ini kira-kira aja. Kalau kalian ngambil gambar lebih bagus, dia akan lebih jelas pixelnya. Nah, kalau sudah masuk, dia sudah ada bendera hijau, artinya sudah kita marker, kita udah ubah. Masuk ke gambar kedua, cari, geser lagi ke sini, ke dekat marker, kira-kira sini, sudah hijau. Ambil lagi ke sini, kita lakukan semuanya ke semua titik GCP. Nah, ingat-ingat kalau ada kayak gini, ini marker yang dekat jalan, ini kita yang di dekat masjid. Jangan sampai salah marker. Oke. Di zoom lagi. Ini adalah processing yang kita akan lakukan setiap kita akan melakukan pemetaan dengan GCP. Banyak cara yang lain, tapi yang kali ini kita bahas, kita sudah mengambil markernya dengan GPS geodetik. Ini karena mau teliti, saya ambil sampai ke nggak salah 5 apa 6 titik. Nah, kalau sudah, kita masuk ke titik kedua di lapangan golf. Nah, ini ada 7 image terseleksi. Nah, ini dekat lapangan golf di Untan. Ini marker yang kita siapkan. Pilih aja di sini. Oke, kalau sudah, kita lanjut titik ketiga. Ini di samping auditorium Untan.
Kalau buat marker kalian bebas warna apa, yang penting kalau di zoom kelihatan hitam putih, merah putih, itu tergantung selera masing-masing. Oke, lanjut ke titik keempat. Ini titik tengah, tempat kita ngambil data. Ini di tengah-tengah stadion. Nah, jadi pada saat pembuatan video ini, foto hasil drone yang sudah di capture itu saya kompres 50% agar prosesnya lebih cepat. Nanti kalau untuk kebutuhan pemetaan kalian jangan dikompres biar resolusi dan kualitasnya tetap bagus. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di ujung kanan lapangan.
Oke, kalau sudah semua, kita cek lagi. Sudah semua benderanya warna hijau. Kita kembali ke workspace. Ini pencet workspace. Nah, processing selanjutnya setelah alignment, marker, jadi kita adalah membuat dance cloud. Jadi sudah mendefinisikan lokasi GCP, terus akurasi GPS. Nah, kemudian kita bisa langsung membangun dance cloud. Nah, ketika ini sudah semua, bisa di close, ini bisa di close. Kemudian workflow selanjutnya kita membangun dance cloud. Oke. Nah, di dance cloud, jadi dance cloud ini kumpulan titik ketinggian. Jadi dalam jumlah ini mungkin jumlahnya ribuan atau jutaan. Kita coba yang low aja. Nah, kalau dia mile, kalian pilihan mile ini untuk mode 3D. Jadi kalau kalian pilih mile, dia untuk rekonstruksi model 3D. Tapi kalau untuk agresif nih untuk yang sederhana. Jadi kita pilih yang agresif aja. Kemudian centang calculate point confidence, dan ini kita centang. Kemudian kita proses. Kita tunggu sampai selesai. Ini bisa kita minimize, jadi kita bisa sambil yang lain, tapi kita bisa, kita balik lagi ke dissolve. Oke, sudah di generate dance cloud-nya. Kalau dance cloud sudah jadi, nah tampilannya akan seperti ini. Ini ada kelas, ini ada confidence. Nah, ini sudah mulai kelihatan dance cloud-nya. Kita bisa lihat thumbnail, ini foto-foto yang awal kita masukkan. Thumbnailnya kita bisa buang, jadi tinggal kelihatan di ini dance cloud. Hasil dance cloud sudah kelihatan wujud lapangan bola untan, tapi kalau ini titik-titiknya tadi bisa dibuang, thumbnailnya dibuang. Nah, ini view-view yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke workflow selanjutnya yang tidak kalah penting adalah yang selanjutnya adalah build mesh. Nah, mesh ini yang paling penting dalam Agisoft. Jadi dia bisa kalian proses selanjutnya untuk menjadikan DEM. Jadi terminologi DEM, Digital Elevation Model. Kalau kalian belajar DEM, jadi itu bisa untuk membuat kontur. Nah, di build mesh keluar menu ada source data. Jadi kalau kalian tadi sudah dance cloud, jadi source data kalian adalah dance cloud. Nah, jadi surface type-nya kalian bisa ini umum. Kalian bisa pilih arbit atau setengah field. Ini untuk permukaan bumi, ini untuk umum. Ini ada bangunan, jadi kita tetap pilih arbitrary 3D. Kemudian face count kita low kan aja, karena yang penting kita tahu workflow-nya. Kemudian mesh-nya kita oke. Kita lihat akan jadi apa gambarnya. Oke.
detail pembuatan mesh. Oke. Nah, ini kalau meshnya sudah selesai. Kita view, ada model solid, ada wireframe. Nah, ini meshnya 3D-nya. Kita pilih yang shade. Kalau kita mau kembali view dance cloud, nah ini. Oke. Ini yang point cloud tadi. Oke, ini mesh. Nah, kalau dilihat dari workflow, selanjutnya adalah membuat tekstur. Nah, tekstur. Jadi, build tekstur ini, kalau kalian dalam render pemetaan, ini opsional. Jadi, bisa kalian pilih atau kalian tidak lakukan. Nah, source datanya image, teksturnya. Jadi, kalau kalian mau buat hanya gambar 3D, kalian bisa pilih sini orthofoto, atau blendingnya bisa mosaic. Jadi untuk mempertimbangkan detail setiap foto, kalian bisa pilih mosaic. Nah, pada video ini kita nggak usah membuat tekstur. Jadi karena dia opsional, kalau pemetaan kalian bisa langsung build langsung ke DEM. Jadi tekstur dan tile model kita lewatkan, tidak ada masalah. Jadi kita harus membuat langsung DEM. Kita langsung membuat DEM. Nah, di sini ada pilihan, ada tipe geografis, planar, dan silinder. Jadi kita tetap pilih geografis dari awal. Nah, sumber data, kalau kalian tadi tidak buat mesh, tetap pilih dense cloud. Tapi karena kita tadi ada membuat mesh, kalian pilih sumber datanya mesh. Oke, yang lain dibiarkan, kita langsung build DEM. Nah, akan ada muncul pemberitahuan. Jadi kita harus disuruh nge-save dulu. Jadi workflow kita yang udah kita kerjakan sebelum dibuat DEM, disuruh save sama Agisoft. Nah, kita save di, kita ngolah untan, render bola, save. Oke. Nah, sudah kita save, kita coba masuk ke workflow-nya. Jadi sudah melakukan alignment, dance cloud, kemudian input GCP, kemudian 3D mesh. Nah, kita coba ke pembuat DEM. Ini sudah pilihan yang tadi, sumbernya jangan lupa diganti mesh. Kemudian kita oke. Oke, DEM-nya sudah selesai. Nah, kalau dilihat ini, kita bisa lihat DEM. Nah, ini digital elevation model, tapi terminologinya ini merupakan masih sebuah istilahnya apa ya? Jadi terminologi DEM itu ada dua, ada DSM dan DTM. Ada digital terrain model dan ada digital surface model. Kalau digital terrain model itu kalian kalau membuat kontur, dia menyesuaikan titik-titik ketinggian ini. Jadi misalnya ada rumah itu kebaca elevasi. Itu kalau DSM, dan puncak pohon kebaca elevasi. Nah, kalau DTM, digital terrain model, itu hanya permukaan tanah, artinya hanya permukaan bumi. Jadi kebanyakan kalau untuk infrastruktur teknik sipil kita menggunakan DEM yang terminologinya DTM. Karena titiknya, akurasinya kita perlu elevasi lahan, bukan elevasi rumah yang ada di situ. Nah, untuk video-video selanjutnya yang lebih advance penggunaan Metashape, dari gambar ini kita bisa potong bangunan dan pohonnya dari DSM menjadikan DTM, jadi digital surface ke digital terrain. Nah, yang langkah terakhir kita adalah proses pembuatan orthomosaik. Jadi ini adalah workflow terakhir. Jadi sumbernya DEM. Kalau kalian tidak buat DEM bisa dari mesh. Nah, ini tetap geografik. Kemudian
kita tinggal oke. Kita membuat fotonya orthomosaik, jadi kita foto udara yang sudah dikoreksi. Jadi setelah kita melakukan proses input GCP, alignment foto, menginput GCP, kemudian hingga membuat dense cloud, titik-titik ketinggian, kemudian 3D mesh, membuat digital elevation model. Nah, terakhir kita membuat foto udaranya. Jadi hasil dari pemetaan ini bisa kalian manfaatkan untuk analisis pemetaan dan bisa kalian masukkan ke ArcGIS. Oke, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, nanti video setelah ini saya coba proses fotogrametri tanpa menginput GCP. Jadi kita lihat di mana perbedaan akurasinya. Oke, masih 9%, 11%. Kalau ini diupload, nanti kalian nontonnya di skip aja sampai ke proses ini selesai. Saya nggak akan melakukan editing foto-foto, potong-potong video ini. Oke, sudah 14%. Oh ya, jadi setelah orthomosaik selesai, kalian bisa mengekspor. Jadi mengekspor orthomosaik ini. Jadi bisa kalian ekspor ke bentuk JPG, JPEG, bisa kalian ekspor ke PNG atau TIFF. Nah, kalau kalian import ke TIFF, kalian bisa masukkan ke ArcGIS. Kalau kalian import ke DEM, kalian juga bisa langsung menggenerate kontur di situ. Sudah 23%, kita tunggu aja sama-sama. Sudah 87, 130 image. Oke. 48 image. Total image kita ada 157. Sudah 83 image, tambah 24 image lagi. Oke. Orthomosaik sudah selesai. Nah, kita tinggal klik orthomosaik. Kalian bisa lihat ini adalah hasil rendernya. Lapangan bola belakang audit Universitas Tanjung Pura. Oke, kita cek seluruhnya. Ini Jalan Tanjung Sari Untan. Ini lapangan golf. Ini warung kopi kampus, gedung anek Untan, ini auditorium Untan. Oke, ini posisi kita sedang training. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita jangan lupa save dulu. Oke, kalian bisa proses ekspor. Nah, ada export point, model, orthomosaik. Nah, di orthomosaik kalian bisa ekspor ke JPEG, bisa ke KMZ, bisa dibuka di Google Earth, terus ke bentuk-bentuk lainnya. Kemudian ekspor DEM, kalian bisa ekspor TIFF dan lain-lain. Nah, kita coba ekspor ke JPEG atau TIFF. Nah, ini tetap tidak ada pilihan. Kemudian kita ekspor. Kita bisa ekspor langsung. Ekspor, kita pilih coba JPEG aja. Jadi hasil
Kalau sudah diekspor tadi hasil JPG, kita bisa lihat di sini. Ini kalau kita lihat dari previewnya, nah ini hasil render JPG. Jadi ini file tadi, ini hasilnya JPG. Nah, kita mau lihat seberapa ketelitian dari pekerjaan kita. Jadi kita bisa export, kita bisa generate report. Nah, generate report, kasih judul misalnya apa project kita, lapangan bola. Di lapangan bola, kemudian kita pencet OK, kasih nama report GCP, kita save. Nah, langsung kebuka. Jadi lapangan bola kita buat tanggal 30 Juli. Ini ortofotonya, ini survei datanya, overlappingnya, jumlah image-nya sekian. Jadi ini data terbang drone kita. Jadi jumlah image yang di capture drone kita ada 157. Posisi drone terbang di 142 meter mdpl. Projection, kemudian focal length kamera. Nah, ini kamera kalibrasi. Nah, ini GCP, kita melakukan dengan GCP. Nah, ini GCP yang kita ambil. Nah, ini total error 2 meter. Nah, oke. 2,7 meter. Jadi ini cukup tinggi. Jadi kalau kita pengolahannya tadi height, dia bisa sampai ke mili. Nah, ini demnya, maksimum ketinggian ada di 19 mdpl. Oke, ini parameternya. Nah, oke. Karena kita mengolahnya, jadi ketelitiannya tadi resultnya adalah 2 meter. Jadi control pointnya di 2,7 meter. Nah, nanti saya akan cek selisih. Jadi kalau kita prosesnya high semuanya dan posisinya benar-benar kita paskan waktu menginput GCP, dia akan lebih detail, lebih sampai ke mili. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan bandingkan kalau kita tanpa GCP. Jadi kalau kita kembali ke DEM tadi, ini tambahan, kita langsung bisa sebenarnya kita bisa generate kontur. Jadi hasil DEM ini kita bisa generate kontur langsung. Jadi nanti kita bisa generate. Nanti kita coba membuat kontur dengan hasil DEM ini. Dan ini sudah oke. Mungkin sekian dari video ini, rendering dengan Agisoft Metasave menggunakan GCP. Jadi resultnya 2,7 meter. Nah, kalau kita lebih teliti dalam processingnya, kita pernah sampai ke 9 mili. Oke, nanti kalian lebih teliti. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik share, subscribe, dan kalau bisa pencet lonceng. Jadi setiap kita sharing, kalian bisa langsung lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.